Halo, perkenalkan nama saya Rahmarinda Aprilia. Di sini kita akan mengerjakan model ketiga yang dimana kita akan melakukan serangkaian eksperimen dan juga mencoba untuk memahami kompilasi. Nah, di sini ada 6 program tes yang bisa kita eksperimen. Oke, yang pertama kita melakukan program tes 1. Karena kita akan melakukan kompilasi, maka kita klik bagian compiler. Di compiler ini kita membutuhkan program. Untuk mempersingkat waktu, saya mengambil program dari sini. Lalu, paste. Maka program akan muncul di sini. Oke, setelah dipastikan semua programnya sudah masuk, kita klik bagian compile, lalu kita compile. Maka program akan diprogres di compiler progress. Nah, setelah itu baru kita load in memory. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik bagian Reno, bentar. Yang tahu program data memori. Iya, lupa. Di mana tempatnya? Bukan simbol label. Oh, simbol table. Masuk compiler lagi. Compile tadi ya. Compile terus itu simbol. Oh, ini. Ya. Nanti bisa dieditkan, Reno. Aku ngulang dari sini. Yaudah, yuk. Bentar. Oke, setelah kita compile, untuk melihat jenis, ukuran, dan alamat, kita bisa klik bagian show symbol table. Oke. Ini bagian jenis, ukuran, dan ini alamat. Kita close dan kita pindah ke load in memory. Kita klik load in memory. Kita klik OK. Kemudian show program data.
Nah, pada data memori, kita dapat memperhatikan lokasi alamat yang telah kita catat sebelumnya. Jadi, begini untuk program tes 1. Selanjutnya, kita akan mengerjakan program tes 2. Kita membuka bagian ini lagi. Kita copy bagian ini. Untuk program yang ini, karena di laptop saya tidak terdeteksi, maka harus tulis manual. Oke, karena program sudah tertulis, kita lanjutkan untuk compile. Oke, pada program tes 2 ini dimintai untuk menghitung instruksi yang dimulai dengan huruf J atau jam. Dapat kita lihat di sini bahwa tidak ada instruksi yang berawal dari J, dikarenakan kode yang diberikan tidak mengandung instruksi jam. Karena jam itu biasanya terkait dengan operasi alur kendali seperti jam bersyarat atau jam tanpa syarat. Nah, yang umumnya ditemui pada bahasa rendah seperti bahasa assembly. Kode yang diberikan lebih cenderung merupakan bahasa tingkat tinggi, di mana alur kendali diabstraksikan dan instruksi jam tertentu tidak ditulis secara eksplisit oleh pemrogram. Nah, maka dari itu, dalam potongan kode ini tidak ditemukan instruksi jam kecuali jikalau dihasilkan oleh kompilator atau interpreter untuk platform tertentu. Oke, selanjutnya kita mengerjakan program tes yang ketiga. Seperti sebelumnya, mengcopy kode program dari sini. Bagian compiler, lalu kita taruh sebelah sini. Walaupun kita mengcopy program, tapi kita seharusnya lebih mengkontrol lagi apa yang kita copy dari program tersebut. Di sini kita compile. Nah, karena sudah, di
program tes 3 ini saya mengamati tentang instruksi jam pada pernyataan if. Nah, pernyataan if ini biasanya membutuhkan instruksi jam untuk mengatur aliran eksekusi program. Nah, jikalau kondisi dalam pernyataan if itu benar, maka program akan melompat ke blok pernyataan di dalamnya. Nah, namun jikalau salah, program akan melanjutkan ke instruksi blok akhir jika. Selanjutnya kita akan mengerjakan program tes yang keempat. Oke, sudah. Mari selanjutnya kita compile. Oke, pada program tes 4 ini saya mau mengobservasi tentang instruksi jam pada pernyataan for. Jadi dalam banyak bahasa pemrograman membutuhkan maaf, ada kesalahan. Oke, saya lanjut. Dalam instruksi jam pada pernyataan for itu membutuhkan instruksi jam untuk mengontrol alur eksekusi program di dalam loop. Instruksi lompat ini digunakan untuk memindahkan eksekusi program ke awal atau akhir loop berdasarkan kondisi. Jumlah instruksi lompat atau jam di program ini tergantung pada implementasi dari pernyataan for dalam bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, karena dimintai contoh pada pemrogram lain, saya mencontohkan di sini pada bahasa pemrograman Python, yaitu for loop. Ini juga terdapat pada C++. Oke, selanjutnya kita mengerjakan program tes 5. Oke, sekarang kita lanjut mengerjakan program tes 5. Di sini saya menggunakan program yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi, setelah program kita compile dan kita load in memori, muncul data seperti ini. Lalu kita klik bagian Show Pipeline. Di sini kita klik bagian ini, kita centang. Kan di sini sudah dicentang, maka sudah. Lalu kita close. Nah, kita beralih ke reset program. Nah, setelah itu kita klik 2 kali bagian yang instruksi yang disorot ini 2 kali. Seterusnya sampai ke HLT. Oke. Oke, lanjut sampai kita ketemu HLT. Kita yang perlu diamati itu di bagian program stack ini. Oke.
terus sampai HLT. Nah, karena sudah HLT, nah, dalam hal ini, dalam program ini, maka instruksi call digunakan untuk memanggil subrutin, sedangkan instruksi read digunakan untuk kembali ke tempat pemanggilan setelah subrutin selesai dieksekusi. Nah, setiap kali instruksi call dieksekusi, alamat instruksi saat itu ditambahkan ke dalam program stack. Dan saat instruksi read dieksekusi, alamat instruksi diambil kembali dari program stack untuk melanjutkan eksekusi program. Hal ini memungkinkan manajemen pemanggilan dan pengembalian subrutin. Nah, jadi begitu program tes 5. Oke, selanjutnya kita mengerjakan program tes yang terakhir, program tes 6. Di sini saya menggunakan program yang sudah saya buat lagi untuk mempersingkat waktu. Jadi langkah selanjutnya itu kita klik interrupt. Sini kita buat stay on top. Lalu kita taruh sebelah sini. Kemudian kita klik input. Wait. Interrupt tadi, maaf. Stay. Terus ini juga kita buat stay on top, klik. Nah, kemudian kita geser bagian ini sampai ke atas, ke paling cepat maksimal. Kemudian kita buat run. Kita perhatikan di bagian program stack. Nah, kemudian kita perhatikan jika ini kita taruh di bagian terendah, segini. Ini yang terjadi di program stack-nya. Kemudian kita stop. Oke. Nah, dapat kita lihat pada pipeline-nya, yang terjadi pada pipeline stage-nya itu seperti ini. Nah, pada program tes yang terakhir ini, dapat saya pahami, observasi saat menjalankan program, itu program dengan saat menjalankan program dengan kecepatan CPU yang maksimal, itu mungkin terkait dengan penggunaan loop tanpa kondisi atau interaksi do loop yang dapat menyebabkan program berjalan tanpa henti. Selanjutnya ada memperlambat simulasi CPU dan trigger interrupt. Saat lambat simulasi CPU dan men-trigger interupsi, perhatikan konten program stack. Hal ini bisa memberikan informasi tentang aliran eksekusi program dan data yang disimpan. Nah, mengenai jenis interrupt, itu tergantung pada implementasi simulator atau platform. Jenis interrupt dapat diidentifikasi dari nomor interupsi. Vectored interrupt biasanya memiliki nomor yang terkait dengan vektor interupsi yang menunjuk ke alat rutin interupsi. Sementara poled interrupt melibatkan pemindaian secara berkala untuk mengecek apakah interupsi terjadi. Jadi sekian modul 3 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.